Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, khususnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, khususnya Tambun Selatan, umumnya Kabupaten Bekasi. Saat ini kami sedang bersama yang terhormat Bapak DKM Masjid Jami Al-Munawwarah, Bapak Ustadz Muhammad Mikdad, yang insya Allah beliau hari ini atau pagi ini akan kita wawancarai mengenai gerakan subuh berbagi dan berjamaah. Baik, Bapak Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Kamu sehat, Bar, ya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Semangat, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, mengenai kegiatan GSBB ini, Pak Ustadz. Mengenai kegiatan GSBB ini, Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai keingintahuan kami mengenai masjid ini yang memiliki konsep masjid ekologis. Meskipun ini Masjid Jami Al-Munawwarah, tapi juga menyangkut konsep ekologis. Bagaimana penjabarannya tentang masjid ekologis ini, Pak Ustadz? Persilakan. Ya, kita itu kan menyumbang, manusia itu menyumbang kerusakan yang luar biasa terhadap lingkungan. Perkara kepedulian terhadap lingkungan itu bukan semata mengikuti tren tentang perubahan iklim, kerusakan lingkungan, atau agenda-agenda advokasi lingkungan yang lain. Semua bersumber pada asas-asas yang itu sangat fundamental dalam Islam. Misalnya saya jabarkan begini. Ada gugatan malaikat ketika proses penciptaan manusia sebagai khalifah fil ard. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, akankah Engkau ciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah? Artinya ada satu track record makhluk sebelum manusia kerjaannya menumpahkan merusak dan menumpahkan darah. Atau secara genetik manusia itu juga dipahami perusak. Itu satu ya. Yang kedua, Allah udah tegas ngomong, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ulah tangan manusia semua kerusakan di darat maupun di lautan. Berapa lahan yang dikonversi dari lahan terbuka, lahan hijau dikonversi menjadi beton, sehingga serapan air ke tanah itu tidak lagi memadai. Berapa pohon-pohon yang ditebang oleh manusia? Dalam hitungan menit kita bisa menghitung sebenarnya kehilangan sekian ratus meter per detik dalam setiap hari, dan itu dilakukan oleh tangan manusia. Nah, kita ingin rumah-rumah ibadah, dan kalau kita bicara tentang masjid, bagaimana masjid kalau tidak ikut memperbaiki lingkungan, jangan merusak. Nah, kita berupaya untuk memperbaiki lingkungan. Bagaimana konsep ekologis itu? Satu, nggak boleh boros dalam penggunaan air. Air tanah yang tadi saya bilang langsung dialirkan ke kali itu kan nggak baik, karena tidak diresapkan dulu ke tanah langsung. Atau itu bisa kita gunakan supaya tidak mubazir, dipakailah untuk mengaliri kolam ini, kolam terapi yang membuat jamaah semakin nyaman, kolam ikan konsumsi yang akan menghidupkan dapur umum, menyuplai makanan, memberi nutrisi bagi para jamaah siapapun yang datang. Ojol, pedagang keliling, para pengantar paket, tukang rongsok dan lain sebagainya. Dari sinilah yang akan digunakan untuk menyuplai dapur umum tadi. Ini masih akan berlanjut pembuatan kolam nih. Letter U ini kolam masjid,
menggunakan limbah air wudhu. Bisa dimanfaatkan, mungkin ke depan kita akan buat filterisasi yang lebih baik, bisa dipakai berwudhu kembali. Artinya kalau ditanya, ini bukan ngikut tren, saya bilang masjid ekologis itu bukan ngikut tren, ini panggilan iman, penegasan iman. Siapa yang mubazir itu teman setan. Kita nggak mau dong jadi teman setan. Betul Ustaz. Dan tempat ibadah, masjid itu harus menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan atau kepedulian lingkungan. Gak usah ngomong macam-macam kalau iman kita nggak genap. Kira-kira gitu. Kita ini ngomong tentang kesalehan tapi parsial, tidak melihat satu aspek bahwa kepedulian terhadap lingkungan itu bagian dari iman yang harus digenapkan. Itu kurang lebihnya ya. Kita nanam pohon-pohon baru. Pohon-pohon baru itu adalah sedekah oksigen, dan itu jariyah. Kita mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan. AC kita copot karena bagian itu ada kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Lalu efisiensi terjadi, dan efisiensi itu bisa kita konversi pada kesejahteraan orang-orang yang bekerja di masjid. Maka saya pernah sampaikan 2 juta lebih pembayaran tagihan listrik setiap bulan. Begitu kita tidak lagi menggunakan AC, menggunakan kerawangan dengan suplai udara bersih, itu bisa menurunkan dari 2 juta sekian sampai 500 hingga 600 ribu. Wah, sangat drastis, sangat jauh. Kita bisa konversi gaji marbot, kita bisa naikkan 500%. lebih sejahtera Ustaz. Tentu, dan kita berharap orang-orang yang berkhidmat ke masjid bukan dalam upah minimum. Kita akan kejar supaya di atas UMR. Banyak sekali. Kemudian kita akan ke depan kita akan menggunakan energi terbarukan. Misalnya akan ada pemasangan solar panel ke atas. Lalu pemanfaatan fungsi ruang hijau itu juga akan kita optimalkan. Kolam keliling ini nanti itu bagian dari evaporasi suhu, mendinginkan udara, menurunkan sedikit udara ruang, lalu peninggian kubah, udara dingin turun, udara panas naik. Itu semua bagian dari ekosistem masjid yang harus kita jaga. Paling penting sekali lagi, bukan karena ngikutin tren, ini panggilan iman. Dan semuanya berakar pada Al-Quran, berakar pada apa yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Clear ya? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih atas penjabarannya Pak Ustadz atas mengenai masjid ekologis ini. Teman-teman, telah disampaikan bahwasanya ini adalah panggilan iman yang sudah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis atau ajaran Rasulullah. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan kedua, yaitu mengenai pemahaman gerakan GSBB yang tadi sudah kita simak bersama-sama dan kita lakukan. Alhamdulillah banyak jamaah yang turut hadir dan memeriahkannya. Kemudian pertanyaannya adalah, apa Pak Ustadz yang menjadi inspirasi dari GSBB ini atau gerakan subuh berbagi dan berjamaah? Silakan Pak Ustadz. Ya, pertama saya jelaskan dulu bahwa proses berbagi di masjid ini bukan hanya bulanan yang gerakan subuh berjamaah dan berbagi. Ada yang tiap Jumat yang kalian juga terlibat ya. Jumat berkah yang itu datang dari, saya sampaikan, cinta jamaah. Sedekah itu bagian dari cinta kepada Allah dan juga cinta kepada manusia. Itu lahir dari kecintaan. Itu yang pekanan setiap Jumat. Yang menakjubkan adalah dapur umum hadir setiap hari memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lahir dari mana? Sedekah jamaah. Jadi inspirasinya nggak ada, bukan soal nggak punya inspirasi, tapi semua bersumber pada asas yang saya bilang sangat fundamental. Ini penegasannya. Ini bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Al-Ahzab ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu tuntas dulu tauhidnya. Percaya pada Allah, beriman pada Allah dan hari akhir. Lalu apa? Aqamas shalah, mendirikan sholat. Kita maknai adalah menyiapkan tempat sholat yang nyaman. Masjid ini nggak perlu mewah, tapi nyaman bagi jamaah untuk sholat. Nyaman itu physically, artinya menyiapkan bangunan yang fisik. Gak boleh dong berhenti di situ, karena ada terusan ayatnya. Kalau sudah tuntas ngurusin
kenyamanan orang mendirikan sholat, menyiapkan tempat orang sholat yang nyaman, jangan berhenti. Karena ada wa ataz zakah, itu urusan horizontal, itu urusan kita, hubungan kita dengan manusia. Kalau cuma berhenti menyiapkan bangunan yang nyaman, mewah, dingin, apa segala, stop. Itu belum memakmurkan rumah Allah. Itu belum. Karena ada kelanjutannya, wa ataz zakah. Bereskan, jangan sampai ada tetangga masjid kelaparan. Jangan sampai ada jamaah masjid kelaparan. Dengan upaya berbagi itu, sesungguhnya kita sedang mengimplementasikan. Itu manifestasi dari iman, manifestasi dari penegasan ayat tadi, memakmurkan rumah Allah itu juga wa ataz zakah. Dengan gerakan subuh berbagi itu, subuh berjamaah dan berbagi, GSBB, minimal 1 hari dalam sebulan, jamaah tidak perlu memikirkan apa yang dia makan. Meskipun mungkin saja menu kita akan agak seragam. Minimal sehari dalam sepekan, jamaah nggak perlu makan, yang datang ke masjid tentu saja ya, bisa terkurangi rasa laparnya. Dan itu menjadi nutrisi. Lagi-lagi nutrisi itu masuk ke dalam tubuh dan itu memberi tenaga untuk kita mencari rezeki yang halal. Begitu juga yang harian, itu konsep Qur'ani, artinya inspirasi itu sesungguhnya berakar pada firman Allah yang sangat tegas. Tapi jangan berhenti di situ. Walam yakhsha illallah, nggak boleh ada ketakutan selain pada Allah. Kalau para pemakmur rumah Allah memahami ayat ini, saya kira tuntas semuanya. Kita tidak akan parsial berhenti di bangunan fisik, atau kita tidak semata ngurusin berbagi. Ternyata kita masih punya pakeu ketakutan dan lain sebagainya. Takut orang kayanya pergi, atau takut penguasanya menindas. Nah, konsep memakmurkan rumah Allah itu sebuah keutuhan yang harus dipahami dengan baik. Kalau itu kita pahami, insya Allah ya, mudah-mudahan tuntas kita genap caranya untuk memakmurkan rumah Allah. Itu semua sumbernya. Itu Bar. Ya, terima kasih Pak Ustadz penjelasan ayat tersebut untuk mengenai GSBB ini. Kemudian tadi kita lihat bersama banyak elemen-elemen yang mendukung Pak Ustadz. Boleh disebutkan Pak Ustadz sekian ramainya para jamaah juga para ibu-ibu yang antusias membantu GSBB ini? Ya, pertama kali tentu saja kita bicara tentang manajerial. Bagaimana membuat satu gerakan yang solid kalau di kepengurusan tidak solid. Jadi semua harus di refresh, disegarkan kembali. Di kepengurusan DKM itu berjalan solid. Demikian juga dengan keterlibatan perempuan. Majelis Taklim Al-Mu'minat Al-Munawwarah, saya sampaikan pada saat melakukan reorganisasi. Penyegaran itu dilakukan sekaligus memasukkan mereka ke dalam struktur utuh DKM. Artinya kegiatan apapun di masjid ini tidak maskulin. Ya. Kegiatan apapun di masjid ini melibatkan partisipasi perempuan dan mereka adalah motor utama, penggerak yang menyalakan semua aktivitas kita. Gak bisa masjid itu maskulin, dan semua yang terlibat di sini itu luar biasa, bisa bergerak dengan sangat cepat, tahu apa yang akan dilakukan dalam waktu sangat singkat, semua beres. Juga termasuk pada persiapan. Belum lagi elemen-elemen yang berada dari majelis taklim per RT. Semua juga terlibat. Ketua-ketua lingkungan juga terlibat. Semua elemen-elemen itu menjadi penting. Anak-anak muda seperti kalian juga terlibat. Artinya semakin banyak orang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah, semakin solid kita membangun peradaban kecil dari masjid. Nah, semua elemen itu dalam 2 tahun ini kepengurusan di era saya, alhamdulillah sudah diaktifasi pelan-pelan. Mungkin ada beberapa bagian yang ini dinamis ya, pasti akan ada yang mungkin sedikit melemah, akan ada yang belum hidup, tapi ini proses seni untuk mengaktifasi, dan itu leadership. Itulah juga fungsi bagaimana membuat manajemen itu berlaku efektif dan efisien. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Ustadz penjabarannya. Kemudian yang ketiga ya Pak Ustadz, GSBB ini
dilakukan di waktu subuh, teman-teman sekalian. Apa sih yang menjadi landasan kenapa begitu pentingnya di waktu subuh ini untuk kita bersilaturahim? Ya, waktu yang sebenarnya ini waktu kebangkitan kan. Matahari terbit, kita dalam keadaan segar. Ini semacam panggilan alam. Dan sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Apalagi subuh itu, ya saya bilang tadi, seluruh sistem tubuh kita juga mungkin baru bangkit. Dan ini penanda sesungguhnya orang yang malas sholat subuh itu kan juga ketahuan apa maknanya. Saya nggak mau jelasin lebih lanjut. Saat orang dalam keadaan tenang tidur, enak tidur, kita bangkit, itu menandakan kebangkitan itu memang mungkin di saat-saat yang sulit, dan kita bergerak di saat-saat yang sulit untuk bangkit itu. Semangatnya menjadi membara-bara seperti ini kan. Itu Ustaz. Ya, siap. Singkat aja ya gitu ya. Gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Sekian teman-teman sekalian atas penjelasan kegiatan subuh berbagi dan berjamaah ini. Bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang ingin berinfak atau sodakoh sedikit rezekinya atau rezeki terbaiknya, silahkan menyantumkan atau menyalurkan melalui rekening di bawah ini. Demikian, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Semangat ya. G, sehat selalu buat Pak Ustadz. Sama-sama. Kalian juga sehat-sehat. Ya. Sekian, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.